Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ya, semoga baik-baik saja ya, serta keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan masuk ke matematika pertemuan ke-13 ya. Tetapi sebelumnya Ibu akan membahas pertemuan ke-12 yaitu tentang sistem persamaan linier 3 variabel ya. Ada beberapa soal, 3 soal ya, yang Ibu berikan kepada kalian dan kalian ada yang sudah mengerjakan ya. Dan bagi siswa yang tidak bisa atau kurang memahaminya, Ibu akan bahas hari ini yaitu pertemuan ke-12 tentang sistem persamaan linier 3 variabel ya. Yang pertama yang ditanyakan dalam soal yang pertama itu adalah bagaimana berat ya daging, di mana di situ ada bagian A, kita mengumpamakan mesin A, mesin B, dan mesin C. Ya, atau diumpamakan dengan X, Y, dan Z. Ya. Pada pertemuan ke-12 itu ada permasalahannya. Permasalahannya adalah seseorang mempunyai, misalnya seseorang itu adalah si Amir mempunyai usaha penggilingan daging. Kemudian ia menggunakan 3 jenis mesin penggiling dengan percepatan yang berbeda. Jika digunakan mesin A dan B, dalam 1 menit dihasilkan 5 kg daging giling. Dan jika digunakan mesin A dan C, dalam 1 menit dihasilkan 7 kg daging giling. Kemudian jika B dan C menghasilkan dalam waktu 1 menit 8 kg daging giling. Sekarang, bagaimana pertanyaannya? Ini ditanyakan bagaimana berat atau berapa berat daging giling yang dihasilkan jika digunakan hanya mesin A saja dalam waktu 2 menit. Di situ kan ada mesin A, ada mesin B, dan ada mesin C. Misalnya mesin A-nya Ibu umpamakan dengan X. Nah, digilingnya selama 1 menit ya. Sedangkan Y pada mesin B digilingnya juga sama 1 menit, dan Z pada mesin C digilingnya juga dalam waktu 1 menit ya. Jika A dan B dalam waktu 1 menit dihasilkan 5 kg daging giling, nah, dari kata-kata itu kita dapatkan sebuah persamaan yaitu X plus Y sama dengan 5. Jadi ini baru mencernakan ya atau memperoleh persamaan sistem persamaan linier dalam 2 variabel karena hanya AB, AC ataupun BC ya. Kita anggap saja A dan B itu adalah suatu persamaan yaitu X plus Y sama dengan 5. Kemudian dari A dan C kita dapati persamaan kedua yaitu X plus Z sama dengan 7. Dan dari B dan C kita dapati sebuah persamaan lagi yaitu Y plus Z sama dengan 8. Dari 2 persamaan akan timbul persamaan-persamaan yang lain sehingga terdapatlah 3 buah persamaan. Kalian boleh memilih mau disubstitusi ataupun mau dieliminasi ya. Ataupun boleh dengan cara matrik. Kita eliminasikan persamaan pertama dan kedua. Ya, dari persamaan pertama dan kedua kita peroleh Y min Z sama dengan min 2. Yang kedua dari persamaan 3 dan 4, persamaan 4 itu kita peroleh dari persamaan 1 dan 2. Dieliminasi, kalian masih ingat?
eliminasi itu syaratnya harus koefisiennya harus sama, baik dalam fungsi yang satu maupun dalam fungsi yang lain. Dan tanda atau lambang persamaannya harus berbeda, ya. Nah, yang kedua, eliminasikan persamaan ketiga dan keempat. Ya, persamaan keempat itu kita peroleh dari persamaan pertama dan kedua. Timbul persamaan keempat, ya. Dari Y plus Z sama dengan 8 dan Y min Z sama dengan min 2, diperolehlah Y-nya sama dengan 3. Ya, Ibu rasa kalian sudah mahir tentang eliminasi maupun substitusi. Setelah Y-nya kita peroleh 3, kita substitusi Y sama dengan 3 ini ke dalam persamaan yang mana saja silahkan. Ya, Ibu ambil ke persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu X plus Y sama dengan 5, masukkan Y-nya sama dengan 3, maka diperoleh X-nya sama dengan 2. Ini berarti mesin A dalam 1 menit menghasilkan 2 kg daging giling. Sedangkan pertanyaannya dalam 2 menit. Berarti A atau mesin A menghasilkan daging giling dalam waktu 2 menit sebanyak 4 kg daging giling. Ya. Yang perlu kalian ketahui dalam peristiwa ini atau dalam permasalahan ini adalah kata-kata soal yang harus kamu jadikan menjadi model matematiknya. Ya. Oke. Ibu harap kalian mengerti itu ya. Kemudian bagian kedua, di sini ada beberapa persamaan, yang jelas 3 persamaan. Ya, kalau ada soal-soal seperti ini, kamu boleh memisahkan. Karena persamaan pertama sama dengan persamaan kedua sama dengan persamaan ketiga. Jadi pemisalannya misalnya, seper X itu kamu boleh memisahkan dari variabel A sampai variabel Z. Terserah kalian, ya. Ibu misalkan seper X itu adalah A, seper Y itu adalah B, dan 2 per Z itu atau seper Z itu adalah C. Pemisahan-pemisahan itu kalian masukkan ke dalam soalnya atau kalian substitusikan ke dalam soal-soal itu. Maka setelah kalian masukkan atau substitusikan pemisahan itu, kita dapati persamaan pertama menjadi A min B plus 2C sama dengan 9. Persamaan kedua menjadi 2A plus B min 3C sama dengan min 19. Kemudian untuk yang ketiga sama ya, yaitu 4A min 2B plus C sama dengan 2. Dari sini kamu bisa mengeliminasi atau mensubstitusikan antara persamaan pertama dan kedua, atau 2 dan 3, atau 1 dan 3. Ya, tetapi ingat, kalau misalnya kamu ambil langkah pertama dan langkah kedua, kamu hilangkan nilai C-nya, maka untuk persamaan berikutnya harus kamu hilangkan C-nya juga. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu dalam persamaan pertama dan kedua, kamu hilangkan C-nya, kemudian pada persamaan ke-1 dan ketiga, kamu hilangkan A-nya, maka sampai kapanpun dia tidak akan berhubungan atau tidak akan bertemu. Jelas ya maksud Ibu ya? Baik. Kemudian kita eliminasikan persamaan pertama kedua, ya, dapatlah persamaan keempat. Kemudian persamaan kedua dan ketiga dengan penghilangan yang sama yaitu si B-nya, maka kita peroleh persamaan kelima. Ya. Nah, dari 3 variabel menjadi 2 variabel, kita hubungkan. Jadi yang 2 variabel kita hubungkan dengan yang 2 variabel. Dalam hal ini persamaan keempat dengan persamaan kelima. Ya. Nah, dari persamaan keempat dan kelima boleh kamu substitusi ataupun dieliminasi atau eliminasi, ya.
Dari persamaan keempat dan kelima, kita peroleh salah satu nilai. Misalnya, kamu hilangkan si C, maka akan mendapatkan si A. Ya, tapi ingat, tadi syaratnya adalah koefisiennya harus sama, tandanya harus berlawanan. Ya, maka kita perolehlah A-nya sama dengan min 2. Tetapi yang ditanyakan dalam soal bukannya si A, si B, atau si C, melainkan si X, Y, dan si Z. Ya. Nah, kita kembali pada pemisalan yang pertama. Ya. Kita hitung A-nya dapat min 2, maka tadi kita misalkan bahwa 1/X adalah A. Kembalikan. A-nya kita ganti dengan min 2. Kemudian kita kali silang. Ya, kita kali silang menjadi min 2x sama dengan 1. Maka x-nya dapat kebalikannya, yaitu min 1/2. Ya. Nah, setelah kita dapatkan A-nya min 2, kita masukkan min 2 itu ke dua buah variabel. Jangan ketiga variabel, nanti tidak akan ketemu. Kedua variabel. Misalnya, Ibu ambil persamaan keempat. 3A min C sama dengan min 10. Substitusi A-nya. Ya, setelah disubstitusi, kamu kalikan biasa, kemudian dapatlah variabel C. Kalau variabel C-nya 4, berarti C-nya itu adalah si Z. C itu sama dengan 1/Z. Berarti kalau Z-nya berarti 1/4. Kebalikan dari 4. 4 itu kan asalnya dari 4/1. Ya. Kita sudah ketemu A dan Z-nya, A dan B-nya, atau X dan Y-nya, X dan Z-nya. Sekarang kita hitung si Y-nya, atau si Y-nya, atau si B-nya. Ya. Kita masuk persamaan 1, 2, ataupun 3. Salah satu. Kamu lihat saja angka-angka yang kecil, itulah yang akan kamu ambil. Supaya apa? Supaya cepat kalian hitungnya. Ya. Jadi kita ambil persamaan pertama, A min B plus 2C sama dengan 9. Masukkan atau substitusi nilai-nilai C. Ya. Dan A ke dalam persamaan pertama. Maka diperolehlah nilai B. B tadi adalah 1/Y. Berarti kalau B-nya min 3, maka Y-nya min 1/3. Ya. Nah, hasil-hasil dari X, Y, dan Z kita jumlahkan dan kita kurangkan. Maka hasilnya kita peroleh 1/12. Ya, jangan lupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor terakhir yaitu nomor 3. Diketahui X banding Y sama dengan 5/3, sedangkan Y banding Z adalah 4/5. Yang ditanyakan adalah 3Y. Berarti kamu harus mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Ya. Di sini perlu kita ketahui bahwa 2 kali X ditambah Y ditambah Z adalah 94. Nah, untuk mempermudah perhitungan, karena di sini 2, sama-sama 2, kita keluarkan 2-nya, berarti X plus Y plus Z kita peroleh 94 dibagi 2, yaitu 47. Ya. Nah, 47 itu adalah nilai penjumlahan dari si X tambah Y tambah si Z. Ya, kita hanya dapat menentukan atau dapat mengetahui bahwa perbandingan X, Y, dan YZ itu saja. Dari perbandingan itu, kita akan mendapatkan beberapa persamaan. X banding Y sama dengan 5/3 itu artinya 3X. Ya, berarti ujung dengan ujung, tengah dengan tengah, gitu ya cara mencarinya. Ujungnya X, berarti perbandingannya 3. Berarti 3X sama dengan 5Y. Kita geser variabel Y-nya ke kiri.
Jadi 3x min 5y sama dengan 0. Jadi itunya konstantanya adalah 0. Kita anggap ini sebuah persamaan pertama. Kemudian dari perbandingan y banding z sama dengan 4 banding 5, ya, di mana artinya 4 banding 5 adalah 5y sama dengan 4z, berarti 5y sama dengan min 4z. Sama dengan 0. Kita anggap persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, kita sederhanakan lagi, terserah kalian mau mencari x dulu, y dulu, atau z dulu. Ya, di sini Ibu mencari nilai x dahulu. Ya, dari mana Ibu dapatkan? Jadi belum nilai, tapi masih dalam persamaan. Ya, tadi 3x sama dengan 5y. Bagaimana x-nya? Maka x-nya diperoleh 5y per 3. Ya, kemudian dari persamaan kedua diperoleh y-nya adalah 4z per 5. Di x ada persamaan yang bunyinya 5y per 3. Berarti y-nya kita substitusi 4z per 5 ke dalam x. Ya, jadi x-nya kita peroleh 5 kali 4z per 5 per 3. 5 dengan 5 kita hilangkan karena sama-sama 5. Maka hasil x-nya adalah 4z per 3. Untuk mendapatkan x kita harus mencari z-nya. Ya, untuk mendapatkan z kita harus mencari y-nya dahulu. Ya. Tadi dari persamaan tersebut yaitu x plus y plus z sama dengan 47, kita substitusikan nilai-nilai x dan y tersebut. X nilainya tadi sudah kita cari 4z per 3. Sedangkan y adalah 4z per 5. Plus z sama dengan 47. Ya, kita kali dengan KPK terkecil yaitu 15. Ya, maka kita peroleh 47z sama dengan 705. Maka z-nya diperoleh 15. Ya. Maka kalau z-nya kita peroleh 15, kita ambil persamaan yang sangat ringan, yang sangat sederhana. Yaitu y sama dengan 4z per 5. Nah, z-nya kita masukkan 15. Maka hasilnya y adalah 4 kali 15 per 5. Jadi 12. Pertanyaannya adalah 3y itu berapa? Ya, kita kalikan biasa. 3 kali 12. Yaitu 36. Ya. Baik, cukup saja untuk latihan soal dan pembahasan kita pertemuan ke-12. Sekarang kita lanjutkan pertemuan ke-13. Ya. Pertemuan ke-13 ini kita masih dalam bentuk ke sistem pertidaksamaan linear 3 variabel. Ya, tetapi soal-soal yang Ibu berikan ini permasalahannya sangat menerangkan kehidupan kita sehari-hari. Berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, kita mulai. Nomor 1. Nilai x ditambah y dari sistem persamaan linear. Ini mungkin kamu kok beda lagi nih, gitu ya. Ya, setiap soal tidak mungkin tidak beda, pasti beda. Jadi hanya kamu harus masuk ke kesimpulan dari soal-soal tersebut. Ya, jadi jangan kalau Ibu ganti sedikit saja kalian sudah tidak bisa. Jangan seperti itu. Ya, diganti apapun kalian harus bisa. Ya. Baik, kita lanjutkan. 8 per x plus 1 ditambah 10 per y plus 1 sama dengan 4. Persamaan pertama. Ya. Persamaan keduanya 12 per x plus 1 dikurang 5 per y plus 1 sama dengan 2. Jadi permasalahan nomor 1 adalah SPLDR.
Ya, sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Tetapi perbedaannya penyebutnya itu dalam bentuk variabel, bukan dalam nilai-nilai. Ya, dalam variabel. Dari situ kamu harus melihat soalnya dulu, yaitu apakah ada yang sama soal tersebut, soal persamaan pertama dengan persamaan kedua itu ada yang sama tidak? Kalau ada yang sama, berarti kamu misalkan, misalannya variabel A sampai Z. Ya, misalnya dalam hal ini Ibu ambil 1 per X plus 1 sama dengan A, dan 1 per Y plus 1 sama dengan B. Nilai-nilai yang kita misalkan ini masukkan ke soal, maka diperoleh 8A plus 10B sama dengan 4. Begitupun persamaan yang keduanya. 12A min 5B sama dengan 2. Di situ tergantung kamu mau mengambil yang mana dulu, mau menghitung yang mana dulu, apakah mau yang A ataukah B. Ya, dengan syarat-syarat yang sudah Ibu beritahu dan sudah Ibu berikan kepada kalian bagaimana cara menghitungnya, ya, maka kita peroleh A-nya sama dengan 1/4. Kalau sudah salah satu nilai kita sudah dapat hitung dan sudah kita dapati nilai yang sebenarnya, maka kita substitusi nilai tersebut ke persamaan pertama atau kedua. Gitu ya. Jadi tidak masalah, tinggal substitusi atau tinggal masukkan nilai-nilai itu, kemudian perhitungannya hati-hati dan teliti. Ya. A-nya 1/4, kita 8 kali 1/4 ditambah 10B. Maka B-nya adalah 4 dikurang 2 dibagi 10. Maka kita peroleh nilainya 1/5. Kalau B-nya 1/5, bukan itu yang diminta, tetapi yang diminta berapakah nilai X-nya. Maka B ini kita masukkan ke dalam pemisalan. Berarti 1 per X plus 1 sama dengan 1/4. Ya, kita kali silang, 1 kali 4, 1 kali X plus 1. Dari situ kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Ya. Kemudian dari X kita dapatkan 3, maka kita akan menemukan dengan cara yang sama, yaitu 1/, Y plus 1 sama dengan B. Ya, maka B-nya kita sudah hitung, yaitu mendapatkan 1/5. Ya, maka Y-nya kita ambil, kalikan 1 kali 5 sama dengan 1 kali Y plus 1. Maka Y-nya diperoleh 4. Ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari si B sama dengan 1/5. Ya. Kita lanjut. Berarti kita hitung berdasarkan permintaan X plus Y sama dengan 7. Ya. Kita lanjutkan soal kedua. Jika 3 per X plus Y sama dengan ditambah 2 per X min Y sama dengan 2, dan 9 per X plus Y dikurang 4 per X min Y sama dengan 1, di mana X dan Y tidak boleh nilainya 0. Kenapa? Kalau nilainya 0, maka dia tidak mempunyai nilai. Jadi, tak terdefinisi. Ya. Selain X plus Y tidak boleh sama dengan 0, X min Y pun tidak boleh sama dengan 0. Pertanyaannya adalah tentukan X kuadrat min Y kuadrat. Sama seperti tadi, karena dia menyebutnya variabel, maka kita misalkan 1 X plus Y sama dengan M dan 1 X min Y sama dengan M. Ya. Kemudian setelah itu kita eliminasikan. Ya, M dan N ini masukkan ke soal, ya, kemudian kita eliminasikan. Setelah kita eliminasi, maka kita peroleh M-nya 1/3. Ya. Setelah kita dapat M-nya 1/3, kita masuk ke persamaan yang mana silakan saja.
Ibu ambil persamaan yang pertama. Ya. Kemudian kita masukkan persamaan yang pertama, nilai M-nya sepertiga. Kita peroleh N-nya sama dengan setengah. Dari M sepertiga dan N setengah, maka kita masukkan nilai-nilai itu ke dalam pemisalan. Ya, kita masukkan ke dalam pemisalan, kemudian kita kalikan satu persatu, timbul persamaan pertama dan kedua. Eliminasi lagi. Ya, setelah dieliminasi, kemudian kita dapati nilai X-nya 5/2, kemudian substitusi yang 5/2 ini ke persamaan pertama boleh, ke persamaan kedua boleh. Ya, Ibu ambil persamaan kedua. Ya. Kemudian kita masukkan X-nya ke dalam persamaan kedua, berarti Y-nya kita peroleh setengah. Ya. Jadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 5/2 kuadrat dikurang setengah kuadrat. Dapatlah 24/4, yaitu 6. Baik, nomor 3, ini adalah sebuah permasalahan, di mana permasalahan itu kita tarik atau kita cari model matematikanya. Misalnya di sini ada Ali dan Badu, masing-masing mempunyai sejumlah uang. Jika Ali memberi Rp30.000 kepada Badu, maka uang Badu menjadi 2 kali uang Ali yang sisa. Hati-hati kata-kata ini ya. Tetapi jika Badu memberi Rp10.000 kepada Ali, maka uang Ali akan menjadi 3 kali uang Badu yang sisa. Pertanyaannya, berapakah banyak uang Ali? Ya. Kita lanjutkan nomor 3. Misalnya, dari kata-kata yang pertama yaitu Ali dan Ali memberi Rp30.000 kepada Badu. Maka Badu menjadi 2 kali uang Ali yang sisa. Berarti Badu itu Ibu umpamakan B, Ali itu Ibu umpamakan A ya. Jadi B plus Rp30.000 sama dengan 2 kali A min Rp30.000. Di sini berarti A-nya kita kalikan 2, jadi Rp30.000 kita kalikan 2. Ya. Setelah kita kali-kalikan, dapatlah sebuah persamaan yang pertama. Ya, yang pertama. Kemudian dari kata-kata kedua, jika Badu memberi Rp10.000 kepada Ali, maka uang Ali akan menjadi 3 kali uang Badu yang sisa. 3 kali ya, berarti 3 perkalian. Dari model matematika yang sudah kita dapatkan ini, kita eliminasi. Setelah kita eliminasi, kalau tidak ada yang sama anggotanya atau koefisiennya, maka kita kalikan, kamu mau menentukan A-nya dulu atau B-nya dulu. Kalau A-nya dulu, berarti kamu hilangkan si B. Kalau B-nya dulu, maka kamu hilangkan si A. Ya, jadi terserah kalian mau ngambil yang mana. Ya. Nah, setelah kita dapatkan permasalahan pertama dan kedua, kemudian kita eliminasi, maka dapatlah si Ali 62.000. Dari mana? Dari hasil eliminasi. Ya. Nomor 4, masih dalam SPD LF, ya, sistem persamaan linier 2 variabel. Sama seperti tadi, yaitu kita, kalau ini hati-hati ya, ini artinya X/3.
Jadi tidak perlu kamu misalkan, langsung kamu kalikan dengan KPK terkecil. Gitu ya. Berarti yang ini kita kalikan 6, yang ini kita kalikan 8. Atau kita kalikan 4 juga boleh. Ya. Nih. Di sini ibu kalikan, yang pertama ibu kalikan 6, yang kedua ibu kalikan 4. Supaya apa? Supaya koefisiennya, salah satu koefisien dari persamaan tersebut ya hampir sama. Ya. Dan tanda harus berlawanan. Ya. Sekarang setelah dieliminasi, dapatlah Y-nya sama dengan min 3. Harga min 3 atau nilai min 3 ini kita substitusi ke persamaan pertama boleh, ke persamaan kedua boleh. Ibu ambil ke persamaan pertama. Ya. Dari persamaan pertama, substitusi si Y sama dengan min 3 ke persamaan pertama tersebut. Ya. Maka diperoleh X-nya adalah min 1. X-nya min 1, Y-nya min 3, maka apa yang diinginkan dalam soal, maka kita dapatkan. Yaitu 10. Ya. Untuk nomor 5 juga sama. Ya. Masih sistem persamaan linear 2 variabel. Kita kali silang. Ya, X plus 2 kali 2, Y plus 1 kali 1. Ya, begitu persamaan yang kedua juga demikian. Ya, ini persamaannya belum sempurna ya, masih sebagian kecil. Nah, untuk itu kita sempurnakan sendiri. Kita apakan ini? Kita kali silang. Ya. Setelah kita kali silang, maka dapatlah persamaan yang sempurna, yaitu 2X min Y sama dengan min 3 dan 5X min 3Y sama dengan min 16. Masuk ke eliminasi dan substitusi. Ya. Setelah kita masukkan nilai eliminasinya, maka hasilnya X-nya adalah 7. Ya. Sedangkan Y-nya kita substitusi ke persamaan pertama boleh, ke kedua boleh. Ya. Substitusi nilai X-nya sama dengan 7 ke persamaan pertama. Setelah itu, hitung-hitung, geser kiri, geser kanan, dapatlah Y-nya 17. Ya. Baik anak-anakku semua, sekarang Ibu masuk lagi ke permasalahan sehari-hari, yaitu sebuah tangki A berisi campuran 30 liter air dan 20 liter alkohol. Sedangkan tangki B berisi campuran 34 liter air dan 20 liter alkohol. Pertanyaannya, berapa liter harus diambil dari tiap-tiap tangki agar diperoleh campuran sebanyak 15 liter dengan kadar alkohol 40%. Ya, jadi ini adalah SPL DR. Ya. Baik, dari kata-kata pertama yaitu 30 liter air dan 28 liter alkohol, ya. Kita masukkan X, misalnya tangki A adalah X, tangki B adalah si Y. Ya. Kita masukkan dia ke persamaan pertama yaitu X plus Y sama dengan 15. Ya. Nah, kemudian ada kata-kata lagi. Ya, di situ ada kata-kata berisi campuran 30 liter air dan 28 liter alkohol. Itu si tangki A. Berarti 28 per 28 liter air dan 30 liter alkohol dan 30 liter alkohol. Ya. Tadi Ibu katakan tangki A itu misalkan X dan tangki B itu misalkan Y. Ya. Sama dengan yang mana? Sama dengan adalah banyaknya alkohol dikali dengan 15. 15 adalah alkoholnya.
Ya, jadi 40% dikali dengan 15. Kita jumlahkan, nyebutnya ini juga dapat persamaannya. Ini 6 dari mana? Dari 40 per 100 kali 15. Ya, dapatlah nilainya 6. Persamaan pertama dan persamaan kedua kita eliminasi. Eliminasinya persamaan pertama kita kalikan dengan 20 per 54. Ya, dari mana 20 per 54? Karena pada persamaan pertama dan persamaan kedua sama. Ya, jadi Ibu ambil yang 20 per 54. Ya, X plus Y sama dengan 15 kita kalikan dengan 20 per 54. 20 per 54 kali X dapatlah 20 per 54X ditambah Y kali 20 per 54 menjadi 20 per 54Y sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. 6-nya kita apakan? Ya, 6-nya kita kalikan dengan 15. Ya, kemudian kita kalikan dengan 6 kali dengan 20 per 54. Ya, dapatlah semua persamaan pertamanya adalah 20 per 54X plus 20 per 54Y sama dengan 300 per 54. Dari mana 300 per 54? Kalikan 15 dengan 20 per 54. Ya. Nah, persamaan kedua juga sama. Ya, nggak perlu kita kalikan lagi karena sudah sempurna letaknya. Kalau yang ini yang pertama belum sempurna, makanya kita kalikan 20 per 54. Ya. Kemudian kita eliminasikan karena yang sama adalah si Y, kita hilangkan si Y, kita peroleh X dahulu. Ya. Kita dapatlah 20 per 54X min 28 per 58X sama dengan 30 per 54 dikurang dengan 6. Ya, maka diperolehlah nilainya. Nilai X-nya adalah 3,96 liter tangki air. Ya. Sekarang nilai X itu 3,96 itu kita substitusi ke persamaan pertama yang mudah, yaitu X plus Y sama dengan 15. Substitusi 3,96 ya, ini ke persamaan pertama. Ya. Kemudian kita peroleh Y-nya sama dengan 15 min 3,95. Maka hasilnya adalah 11,05 liter tangki B. Ya. Jadi tangki A-nya 3,96 liter, sedangkan tangki B-nya adalah 11,05 liter. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 7, masih dalam permasalahan. Rudi memerlukan waktu 3 jam untuk mendayung 14 km per jam dengan mengikuti arah arus sungai. Kalau searah dengan arah air sungai, maka dia akan mendapatkan nilai yang positif. Ya. Jadi 14 km ini ya kecepatan Rudi mendayung ataupun kecepatan arus air sungai. Ya. Kemudian kita lihat lagi, dan 7 jam dengan melawan. Nah, hati-hati, dengan melawan air arus sungai. Nah, berarti di sini melawan berarti tandanya berkebalikan. Jadi min ya. 7 jam berarti 7X min 7Y. Ya, sama dengan 14. Ya. Pertanyaannya, tentukan kecepatan Rudi mendayung di air yang tenang dan kecepatan arus air yang mengalir.
Ya, baik. Ibu misalkan kecepatan Rudi mendayung di air tenang itu misalnya X kilometer per jam dan kecepatan air sungai adalah Y kilometer per jam. Dari persamaan ini kita peroleh eliminasi. Ya, setelah eliminasi mana yang kita hilangkan? Kalau Y yang kita hilangkan, maka kita cari X-nya. Setelah kita cari X-nya, dapat 31/3 atau 10/3 juga boleh. Nah, nilai ini kita substitusi ke persamaan pertama atau kedua, boleh saja. Kita masukkan dia ke persamaan pertama, kita hitung, dapatlah dia 1/9. Ya. Jadi kecepatan Rudi mendayung di air yang tenang adalah 3,3 km per jam dan kecepatan air sungainya adalah 1,3 km per jam. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Berasa tidak begitu sulit ini soalnya. Nomor 8 kita sudah masuk ke sistem persamaan linier 3 variabel. Karena di atas X, Y, dan Z. Ya. Nah ini juga sebetulnya sama, hanya ketelitian kalian menghitung eliminasinya saja. Ya. Ibu misalkan seper X adalah A, seper Y adalah B, seper Z adalah C. Begitu ya. Begitupun yang di sini. Setelah ibu misalkan, ibu masukkan semuanya persamaan-persamaan yang belum sempurna itu menjadi sempurna. Ya. Jadi persamaan yang pertama yang sempurna adalah 6A plus 3B plus 4Z sama dengan 7. Yang keduanya pun demikian, yang ketiga juga sama. Kemudian kamu hubungkan antara persamaan pertama dan kedua. Mana yang kamu mau hilangkan? A-nya boleh, B-nya boleh, C-nya boleh. Ya. Kalau kamu menghilangkan A, maka yang akan keluar adalah B dan C. Ya. Nah, ini dia, kita kalikan 1 dan 2. Ya, kita kalikan 1 per 1. Diperolehlah persamaan keempat, yaitu min 7B min 8C sama dengan min 11. Persamaan keempat. Ya. Nah, kemudian dari persamaan pertama dan ketiga, perhatikan persamaan pertamanya dan ketiganya, perhatikan juga. Ya, kita peroleh, kita harus menghilangkan si A-nya. Karena pada persamaan 1 dan 2 dihilangkan A-nya. Ya. Selain itu juga bisa kita kalikan dengan atau kita lihat persamaan yang ketiga yaitu 4C. Ya. Itu sudah sama-sama nilainya positif, harusnya kan negatif di dalam bank, maka B-nya kita peroleh dapatnya 1. Ya. Yang berikutnya, nilai-nilai B sama dengan 1, disubstitusi persamaan keempat, silakan, maka dapatlah C-nya, yaitu setengah. Ya. Nah, setelah C-nya kita peroleh setengah, maka kita masuk ke persamaan berapa saja, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya, Ibu masuk ke persamaan ketiga. Ya, maka dari situ kita masukkan nilai C sama dengan setengah dan B-nya 1. Maka diperolehlah A-nya 1/3. Ya, jadi X-nya 3, Y-nya 1, dan Z-nya 4, maka X kali Y kali Z sama dengan 6. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Tentukan penyelesaian dari persamaan 4 per X plus 1 plus 5 per Y plus 3 plus 3 per Z plus 4 sama dengan 6. Persamaan pertama. Ya. Ini persamaan kedua.
Kemudian ini persamaan ketiga dengan cara yang sama. Pemisalan 1/X plus 1 sama dengan T, 1/Y plus 3 sama dengan Q, 1/Z plus 4 sama dengan N. Ya, setelah kita samakan, ya, persepsinya kita samakan, maka kita peroleh nilai-nilai persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan kedua masuk dia persamaan keempat. Ya. Sedangkan persamaan ke-4 dan ke-5, ya, kita akan masuk ke persamaan yang ke-6 atau langsung juga boleh. Kalau sama-sama dihilangkan P-nya, kita bisa langsung, ya. Jadi min 46R sama dengan min 46. Maka R-nya diperoleh adalah 1/2. 10 dikurang 7 adalah 3, dibagi 6 adalah 1/2. Ya. Begitupun kita akan cari Q-nya, selain P kita cari Q-nya. Q-nya juga sama, yaitu Q sama dengan 1/5. Ya. Baik, kita lanjut. X-nya sudah dapat 1, Y-nya 2, dan Z-nya adalah min 3. Maka penyelesaiannya atau perhimpunan penyelesaian adalah X, Y, Z. 3,1,2. Ya. Nomor 10 masuk persamaan juga, permasalahan sehari-hari. Jumlah 3 bilangan adalah 4. Bilangan pertama dikurangi 2 kali bilangan kedua, dikurang bilangan ketiga adalah 1. Nah, ini persamaan pertama, ini model matematika. Kita lihat. Ya. X plus Y plus Z sama dengan 4. Ya. Kemudian dengan kata-kata 2 kali bilangan pertama kurang bilangan kedua. Nanti 2 kurung gitu kan ya. Ini dia. Ya. 2 X min Y min 2Z sama dengan yang 1. Persamaan kedua boleh, persamaan ketiga boleh, 2 dan 3 juga boleh. Ya. Untuk menghilangkan apa? Z boleh, Y boleh, X boleh. Ya. Kita hilangkan Z-nya, kita dapat persamaan keempat. Kemudian kita ambil persamaan keempatnya, yaitu 2X min Y sama dengan 5. Ya. X-nya kita peroleh karena Y-nya sama dengan min 1. Ya. Maka kita peroleh 5 dikurang 1/2. Maka hasilnya adalah 4/2. 4/2 adalah 2. Ya. Jadi X plus Y adalah 2 ditambah min 1 sama dengan 1. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 11 juga begitu, sama. Ya, dengan pemisalan. Ya, kemudian dari pemisalan sederhanakan bentuk pemisalannya. Dapatlah C-nya dapat 2. Dari persamaan pertama dan ketiga, kami hubungkan lagi, kita hilangkan sama dengan yang pertama tadi, yaitu kita hilangkan si B-nya. Ya, dapatlah persamaan keempat. Ya. Setelah kalian dapat menentukan persamaan keempat, maka kita dapatkan nilai B-nya. Ya. Kalau sudah kita dapatkan B-nya, maka kita langsung bisa masuk ke B sama dengan 1/Y. Boleh seperti itu. Ya. Setelah kita hitung teliti, ya, maka A-nya kita peroleh min 1/5. Berarti si X-nya adalah min 5. Ya. Maka X kali Y adalah min 5 dikali dengan 5/23. Ya. Sama dengan min 1,09. Ya. Kita lanjut
nomor 12. Jumlah 3 bilangan adalah 50. Misalnya bilangan pertama X, bilangan kedua Y, bilangan ketiga Z. Ya. Dapatlah dia nilai pertama. Kemudian kata-katanya. Lihat lagi. Bilangan terkecil dibagi 3 hasilnya. Bilangan terkecil dibagi 3 hasilnya. Ya, kalau dibagi berarti sepertiga Z sama dengan 1/7 X. Ya, persamaan kedua muncul. Kemudian lanjut lagi. Bilangan terkecil dan menengah dijumlahkan, hasilnya sama dengan bilangan terbesar ditambah dengan 8. Ya. Ya. Substitusi persamaan ketiga keempat. Ya. Oke. Kemudian kalikan 1 per 1. Dari situ kamu dapatkan nilai X-nya adalah 21. Maka kita dapatkan Z-nya adalah 21 dibagi 7. Ya. Kita lanjut. Baik, nomor 13. Untuk setiap acara pertunjukan dijual tiket dengan harga tiket dewasa Rp33.000, tiket remaja Rp24.000, dan tiket anak-anak Rp9.000. Ya. Pada hari pembukaan, jumlah tiket anak-anak dan remaja yang terjual 30 lebih banyak dari setengah. Ya. Kemudian jadi dari 30 dari jumlah tiket anak-anak dan remaja yang terjual 30 lebih banyak dari setengah. Ya, dari setengah tiket. Ya, dari setengah tiket dewasa yang terjual. Maka itu jumlah tiket remaja yang terjual 5 lebih banyak dari 4 kali jumlah tiket anak-anak yang terjual. Pertanyaannya adalah jika jumlah hasil penjualan tiket seluruhnya 89 juta kali 89.820.000 rupiah. Ya, maka tentukan banyaknya remaja yang menonton pertunjukan pada hari pembukaan. Ya. Baik, dari sini kita sudah dapat menentukan persamaan-persamaannya, kemudian tinggal dieliminasi seperti biasa, disubstitusi, maka hasilnya kita peroleh 845. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 14. 3 buah mesin yaitu A, B, dan C bekerja sehari dapat memproduksi 233 koper. Ya, A plus B plus C sama dengan 233. Jika yang bekerja hanya A dan B, dapat diproduksi 170 koper sehari. Dan jika yang bekerja hanya B dan C, dapat diproduksi 158 koper sehari. Sehari dalam waktu sehari ya. Berapa banyak koper yang diperlukan sehari jika yang bekerja A dan C saja? Ya. Kita lihat model matematika. A ditambah B ditambah C sama dengan 233. A ditambah B adalah 170. B ditambah C sama dengan 158. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini. A dan B. Ya. A dan B, A-nya kita ambil dari sini, berarti substitusi ini. B-nya Ibu ambil dari persamaan ketiga yang ini. Ya. Ya.
Nah, dari situ substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama. Jadi kedua dengan persamaan pertama, C-nya. Nah, C-nya dapat 63. Setelah kita dapatkan nilainya sisi 63, kita substitusi ke persamaan ketiga. Ya, persamaan ketiga, A plus 158 sama dengan 233. A-nya dapatkan ya. A-nya dapat 233 dikurang 158. Dapatlah 75. Jadi banyak koper yang diproduksi sehari jika yang bekerja A dan C saja, maka ya, kita lakukan ini, maka 75 ditambah dengan 63 berarti 138. Ya. Kita lanjut nomor 15. Ari bekerja di sebuah pabrik pengepakan. Ya, pengepakan. Ya. Ari hanya bekerja 3 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya. Selama seminggu bekerja dia dapat mengepak 87 paket. Besar juga ya. Pada hari Selasa dia mengepak 15 paket, lebih banyak dibanding pada hari Sabtu. Pada hari Kamis dia mengepak 3 paket, lebih sedikit dibanding pada hari Selasa. Nah, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya paket yang dapat dikerjakan pada masing-masing hari dia bekerja. Ya, baik. Sekarang bagaimana penyelesaiannya? Misalnya hari Selasa itu X, kemudian hari Kamis itu Y, dan hari Sabtu itu Z. Ya. Nah, dari situ kita misalkan X-nya Selasa, Kamisnya Y, Sabtunya Z. Ya. Nah, kita persamaan ini kita ambil ya, kemudian kita kalikan satu-satu ya. Maka X-nya kita substitusi ke sini. Y-nya juga kita substitusi. Ya. Maka Z-nya adalah 87 ya, min. Ya, 87 min 3 ya, min 3 plus Z sama dengan 87. Maka 2Z sama dengan 75 min X per 2. Karena nggak boleh koefisien 2 ini harus 1. Ya. Nah, untuk sudah kita dapatkan si Z sebuah persamaan, yaitu persamaan 4, maka X-nya kita ambil dari sini tadi. Nih. Ya. X sama dengan 15 plus Z. Z-nya kita substitusi nih, yang ini ke sini. Ya. Kemudian kita buka kurungnya, kita kalikan dengan penyebutnya, berarti 2X sama dengan juga kita kalikan 15 kali 2, 30 plus 75 min X. Kita hitung itu. Min X-nya kita geser ke kiri jadi 3X. 30 ditambah 75 adalah 105. Maka X-nya adalah 105 dibagi 3. Hasilnya 35. Si X itu adalah si hari Selasa. Ya. Kemudian bagaimana mencari Y-nya? Y-nya kita substitusi ke sini. Nih, persamaan ketiga. Ya. Nah, dapatlah Y sama dengan X min 3. X-nya substitusi yang 35 ini. 35 dikurang 3. Jadi hasilnya 32. Ya. Maka Z-nya kita ambil dari sini Z-nya. Nih. Ya. Z sama dengan 75 min X per 2. Nah, X-nya kita dapatkan 35 kan? Berarti 75 dikurang 35 per 2. Gitu ya.
Jadi 40 per 2. 40 per 2 berapa? 20. Ya. Jadi banyaknya paket yang dikirimkan Ali pada hari Selasa adalah 35 paket, hari Kamis 32 paket, dan Sabtu 20 paket. Coba kita jumlahkan ini. Ya, kita jumlahkan ini betul tidak? 35 ditambah 32 ditambah 20 adalah 97. Ya, ternyata benar ya. Baik anak-anakku semuanya, ya. Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan ke-13. Ya, Ibu mohon dengan sangat latihan-latihan soal ini kamu perdalam, kemudian kamu kerjakan soal-soal yang ada di buku PKS atau buku paket kalian, silakan. Kalau ada yang tidak mengerti boleh kalian tanyakan. Ya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga sukses selalu. Semangat.